Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana keadaan kalian di rumah hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kalian akan bertemu dengan Ibu di mata pelajaran ekonomi. Pada kelas 11 ini, materi pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang pendapatan nasional. Pertama-tama, kita akan membahas tentang apa itu pendapatan. Karena kalian sekarang sudah di kelas 11, Ibu yakin kalian sudah mendengar beberapa istilah ekonomi sebelumnya ketika kalian di kelas 10. Salah satunya yaitu tentang kata pendapatan. Kalau kita artikan secara terpisah, pendapatan memiliki arti balas jasa yang diterima karena faktor-faktor produksi yang telah kita lakukan. Nah, kalau kita tambahkan dengan kata nasional setelah pendapatan, artinya pendapatan nasional adalah balas jasa yang diterima setelah melakukan faktor-faktor produksi yang dilakukan oleh suatu keluarga pada satu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Misalnya nih, Ibu profesinya sebagai guru honor. Nah, pekerjaan Ibu sebagai guru honor itu adalah faktor produksi. Setelah Ibu melakukan faktor produksi, atau setelah Ibu melakukan pekerjaan Ibu sebagai guru honor, yaitu mengajar, maka Ibu akan menerima balas jasa berupa gaji setiap bulannya. Jadi, pendapatan yang Ibu terima setiap bulannya itu merupakan pendapatan nasional bagi negara kita. Atau contoh lainnya, mungkin salah satu dari kalian ada orang tuanya yang profesinya sebagai petani. Nah, setelah mereka melakukan menanam, kemudian merawat, dan akhirnya memanen hasil pertanian mereka akan menjualnya. Nah, hasil penjualan dari hasil panen pertanian itu merupakan pendapatan nasional bagi negara kita. Nah, setelah 2 contoh yang Ibu kasih tadi, Ibu yakin kalian pasti tahu dong apa itu pendapatan nasional. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang apa sih manfaat menghitung pendapatan nasional? Nah, manfaat menghitung pendapatan nasional yang pertama yaitu kita bisa mengetahui struktur perekonomian negara kita. Apakah termasuk golongan negara maju, atau negara berkembang, atau bahkan negara tertinggal. Kira-kira Indonesia termasuk ke golongan negara yang mana ya? Selanjutnya, manfaat kedua mempelajari perhitungan pendapatan nasional adalah mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatannya, maka semakin makmur pula negara tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, manfaat yang ketiga, yaitu untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara. Apakah perekonomiannya mengalami pertumbuhan atau malah sebaliknya? Contohnya, berdasarkan grafik yang Ibu tampilkan ini, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat dari COVID-19. Kemudian, manfaat yang keempat yaitu untuk mengetahui perekonomian antar daerah. Daerah yang memiliki tingkat penghasilan domestik bruto tinggi, maka biasanya diikuti oleh rata-rata penghasilan penduduknya yang juga tinggi. Rata-rata penghasilan yang tinggi tersebut akan diikuti oleh tingkat kesejahteraan yang baik. Nah, bagaimana dengan kota Jakarta yang PDB-nya tinggi tapi masih banyak dijumpai kemiskinan? Biasanya hal tersebut terjadi akibat adanya kesenjangan pendapatan antar penduduk, sehingga mengakibatkan masih banyak ditemui kemiskinan di kota Jakarta. Selanjutnya, manfaat terakhir mempelajari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk menentukan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Nah, jika pertumbuhan perekonomian di negara kita mau berkembang dengan baik atau tinggi, maka pemerintah harus mengetahui kebijakan apa yang akan mereka ambil. Nah, anak-anak, sebagai warga negara yang baik, maka kita harus menjadi penyumbang pendapatan nasional bagi negara kita.
Supaya apa? Supaya negara kita yang sekarang masih berstatus sebagai negara berkembang bisa berubah menjadi negara maju. Anak-anak, pendapatan nasional bisa dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama melalui GNP dan yang kedua melalui GDP. GNP atau Gross National Product adalah pendapatan nasional berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia, baik yang tinggal di luar negeri maupun di dalam negeri. Sedangkan GDP atau Gross Domestic Product adalah pendapatan nasional yang dihasilkan di dalam negeri, baik oleh penduduk Indonesia asli atau penduduk asing yang tinggal di Indonesia. Demikian video pembelajaran dari Ibu kali ini. Kita ketemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.